Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta pada awal Maret 2025. Dalam pertemuan ini, pemerintah menetapkan kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih yang akan dibangun di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat. Zulhas juga menyebut pemerintah akan mengoptimalkan dana desa yang telah ada untuk mendukung pendanaan program ini. Selain itu, himpunan bank milik negara juga akan berperan dalam pendanaan melalui skema cicilan selama 3 hingga 5 tahun, guna memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal. Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada, sudah dibentuk nanti badan koperasi, ya, bikin gudang di situ dengan ada 6 gerai. Sehingga nanti di desa itu akan ada pusat kegiatan ekonomi dan menampung hasil-hasil pertanian di desa itu. Kira-kira itu intinya, saudara-saudara. Satu desa tadi diperkirakan akan menelan anggaran sampai 3 sampai 5 miliar. Sampai 3 sampai 5 miliar rupiah. Tim Liputan DAI TV. Dan pemirsa, kita langsung saja akan membahasnya bersama Ahmad Nur Hidayat, selaku pengambat kebijakan publik UPNVJ. Halo, selamat siang Pak Ahmad, apa kabar? Selamat siang, Lintang, kabar baik, sehat-sehat juga ya? Ya, alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di Halo Indonesia, Pak Ahmad. Pak Ahmad, kita langsung saja nih, di tengah efisiensi anggaran bagi kementerian dan lembaga, justru Presiden Prabowo Subianto ini akan membuat 70.000 koperasi desa merah putih. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Ahmad? Ya, pertama ini salah satu kebijakan yang out of the box ya menurut saya. Jadi melihat situasi desa yang tidak berkembang ya, kemudian kemiskinan banyak di desa. Saya kira ini adalah satu terobosan yang niatnya adalah ingin meningkatkan pembangunan di desa, menciptakan kesejahteraan baru di desa. Dan saya kira ambisius sekali ya dengan 70.000 jumlahnya, di mana masing-masing koperasi desa ini akan memiliki pendanaan sekitar 3 sampai 5 miliar. Kalau saya hitung sekitar 210 triliun sampai 350 triliun untuk program ini. Nah, lagi-lagi tadi Lintang katakan ini kan pemerintah sedang melakukan efisiensi, anggarannya dari mana gitu. Nah, saya ketika idenya muncul, saya khawatir ini akan ambil dari APBN ya. Dan tadi disebutkan ternyata ngambil juga dari dana desa, meskipun ditambahkan ada juga dana dari Himbara, ya, Perhimpunan Bank-Bank Negara Plat Merah begitu. Nah, apakah ini realistis ya proyek ambisius ini? Saya melihatnya kita harus hati-hati ya Lintang. Karena apa? Karena kita punya track record tentang koperasi ini yang tidak bagus ya. Hampir di seluruh Indonesia tidak ada koperasi yang cukup membanggakan dan jadi pilot project, meskipun niatnya baik. Idenya kan dicantumkan, dicetuskan oleh Pak Muhammad Hatta dulu, wakil presiden kita. Tetapi pembuktian saat ini, terutama pasca reformasi, banyak koperasi yang gulung tikar karena oknum-oknum dari pengurusnya sendiri ya dibandingkan mensejahterakan anggotanya. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa di zaman Orde Baru, kita ingat nggak pernah punya koperasi unit desa, KUD, ya. Bagaimana modelnya kalau saya lihat koperasi merah putih ini mirip-mirip dengan KUD ya. Bahkan saya katakan ini identik sebenarnya. Karena apa? Dia akan bicara mengenai distribusi pakan ya, komoditas yang dihasilkan di desa ini supaya memiliki nilai jual yang tinggi. Ya, intinya juga bergerak di dalam membantu penjualan dari bahan pangan yang dihasilkan di desa dan juga koperasi simpan pinjam. Tetapi kita lihat bahwa KUD ini dalam perjalanannya itu kan banyak diselewengkan oleh oknum-oknum ya. Saya katakan oknum koperasi di daerah masing-masing. Kenapa? Karena penunjukan pengurus dari KUD yang lalu itu bukan berdasarkan kompetensi, tetapi berdasarkan kedekatan sama elit di kabupatennya ya, keluarga dari penguasa perangkat desanya, sehingga ini menciptakan satu pengelolaan yang tidak profesional. Akhirnya yang kaya tetap elit-elit koperasinya, sementara yang miskin
adalah anggotanya. Nah, saya kira kekhawatiran ini belum terjawab ya. Dan saya kira juga kita juga perlu berbicara, ini jangan tiba-tiba idenya muncul, ya apalagi karena ide dari presiden, tiba-tiba langsung dijalankan serentak gitu. Tunggu dulu, waktu kita menghapuskan koperasi unit desa KUD, kita itu merubah kelembagaannya dengan merevisi undang-undang perkoperasian. Ya, tahap sekarang ini kan undang-undang koperasi nggak ada rencana dirubah nih. Tiba-tiba muncul koperasi desanya, apalagi angkanya tadi sangat bombastis ya, 200 triliun kalau totalnya itu. Nah, ini tentunya diperlukan kelembagaan yang kuat, Lintang. Saya sih usulkan sebelum ini launching, ya undang-undang perkoperasiannya direvisi dulu dong. Ya, karena di situ kan dulu kita pernah koperasi unit desanya itu dihapus, dan akhirnya koperasi unit desa yang sebetulnya kantornya masih ada itu, Lintang, kalau kita ke desa-desa itu kan terabaikan begitu saja. Itu hanya buang-buang apa istilahnya aset negara lah, bisa dikatakan demikian. Mungkin itu dulu tanggapan Baik, saya. Pak Ahmad. Pak Ahmad tadi sempat katakan bahwa kita harus berhati-hati. Lalu ada pembedahan-pembedahan, dia diurus dulu undang-undangnya. Lalu bagaimana menurut Pak Ahmad ini, apakah efektif dan juga apa yang harus dilakukan, poin-poin penting apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar koperasi desa ini berjalan dengan lancar? Koperasi desa merah putih yang dicanangkan pemerintah sebaiknya tidak mengganggu dana desa. Kenapa? Karena pengelolaan dana desa itu sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat desa. Peruntukannya udah jelas itu, pagu-pagunya udah jelas. Ketika ada koperasi desa, lah ini dananya dari mana? Kalau seandainya dipaksakan, mereka akan mengorbankan anggaran yang sudah dirancang oleh musyawarah desa yang itu sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Dan di banyak tempat juga saya dengar ada beberapa keluhan, ada mereka BUMD-nya sudah bagus. Dan ini memakai dana desa juga. Nah, apakah nanti ada juga tumpang tindih antara BUMD desa dengan koperasi desa? Jadi sebetulnya sama, bahwa ada dana masyarakat, dana desa di situ, dan BUMD desa ini kan juga mengelola hasil bumi dari masyarakat desa. Nah, lantas perbedaannya di mana? Nah, saya kira ini bisa membuat tumpang tindih ya antara koperasi desa dengan BUMD desa. Dan juga tidak semua desa membutuhkan koperasi atau BUMD. Jadi masing desa itu unik ya, Lintang. Jadi nggak bisa kemudian oke diseragam semua. Saya kira kita harus lebih hati-hati melihat keunikan masyarakat desa di sana, dan janganlah dana desa yang sudah terbatas sebenarnya dan mereka punya PR karena infrastruktur desa itu banyak yang tertinggal begitu, biarkanlah ini diperbaiki dulu infrastrukturnya. Kalau seandainya ada skema koperasi desa, saya kira ya memang 100% harus dicarikan dari APBN dan dari APBD desa begitu, jangan menggunakan dana yang ada. Baik, Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini kan dengan adanya koperasi Desa Merah Putih ini dicanangkan akan memperkuat ekonomi desa. Namun bagaimana ditanggapan dari Pak Ahmad dengan optimisme ini dari pemerintah? Tapi nanti kita akan membahasnya usai jeda ya, Pak Ahmad. Baik. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Ahmad Nur Hidayat selaku pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta. Baik Pak Ahmad, langsung saja kita akan melanjutkan kembali deh. Ini dirancang untuk mensejahterakan masyarakat desa, pertumbuhan ekonomi desa, dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Bagaimana Pak Ahmad melihat optimisme dari pemerintah ini? Iya, saya kira memang pemerintah ingin menjawab berbagai persoalan ya di desa. Di antaranya ada pengangguran, ya, kemandirian ekonomi yang kurang. Makanya desain koperasi desa ini adalah fokus kepada sektor produktif. Di antaranya adalah pangan, ya, kemudian simpan pinjam, ya, dan juga produksi dari komoditas yang ada di desa. Tapi saya kira ini karena ini kan spend-nya besar sekali, 70.000. Ini harus dibuat satu perencanaan yang matang ya, Mbak Lintang ya. Jadi nggak bisa langsung jebret gitu ya 70.000, tapi dilakukanlah mungkin uji coba di tahun pertama dulu ya, uji coba yang dilakukan di berbagai desa. Dan ingat ya, kita khawatir kalau ini tidak dilakukan perencanaan yang baik, saya takutnya ini seolah-olah hanya program dari atas ke bawah, tidak mendapatkan respon di desanya, karena desa merasa buat apa kita udah punya BUMD desa, dan juga
tidak ada satu keinginan dari masyarakat desa sendiri untuk memajukan koperasinya itu sendiri ya dengan berbagai alasan tentunya. Hal yang seperti ini, kebijakan yang top down seperti ini harus kita hindarkan ya. Jadi kita cobalah membangun dialog dulu dengan masyarakat desa, terutama dengan kepala-kepala desa. Kira-kira betul nggak sih kebutuhan mereka itu demikian ya dengan bacaan pemerintah pusat gitu, Bintang. Baik, Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini juga banyak sekali mungkin problem-problem yang ada di masyarakat desa. Mulai dengan teknologi yang semakin modern ini, mereka banyak yang juga masih pinjaman online dan juga banyak juga yang masih meminjam rentenir. Apakah juga dengan adanya koperasi Desa Merah Putih ini juga akan membantu mereka, Pak Ahmad? Ya, saya kira dana 3 miliar sampai 5 miliar per koperasi desa yang didesain, yang disampaikan oleh Pak Budi Ari tadi, itu kan juga untuk mengatasi masalah pinjol tadi ya, karena ini akan diperbantukan dari Bank BUMN begitu. Ya, jangka waktunya 3 sampai 5 tahun ya. Tapi ingat ya bahwa ini adalah pinjaman yang sifatnya bukan dana hibah. Nah, seringkali masyarakat salah persepsi itu, dianggapnya ini adalah nggak usah dikembalikan gitu ya, dan akhirnya terjadi kredit macet. Nah, saya kira memang niat awalnya menghindari pinjol ini cukup bagus ya, tetapi kita harus tahu juga bahwa koperasi di desa karena sumber dananya adalah dari bank BUMN juga, tentunya juga ada suku bunga yang harus dikenakan oleh masyarakat desa. Nah, pertanyaannya, kira-kira masyarakat desa mampu nggak untuk membayarkan suku bunga itu? Pastinya lebih tinggi daripada penduduk desa itu langsung ke bank BUMN ya, karena bank BUMN ini kan juga ada di desa-desa, sebutlah BRI ya. Kenapa nggak mereka langsung saja? Tentunya dengan mereka melalui koperasi desa, istilahnya cost of fund-nya itu jauh lebih mahal dibandingkan mereka langsung ke bank-bank himbara yang ada begitu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan berikutnya, apakah suku bunga yang dikenakan ini memberatkan? Kalau memberatkan, maka pemerintah bukannya membantu kesejahteraan malah memberatkan mereka begitu. Baik. Pak Ahmad, ini kan tentu saja masyarakat khususnya anak muda juga masih banyak yang belum mengerti tentang koperasi desa ini seperti apa sih. Lalu bagaimana impact-nya bagi desa dan juga bagi masyarakat di pedesaan ini. Apakah juga ini perlu adanya pelatihan-pelatihan juga khususnya untuk para pekerja yang ada di koperasi dengan adanya koperasi Merah Putih ini yang nanti akan dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Edukasi adalah yang pertama dan sangat penting sekali, Lintang, untuk diberitahukan. Kan orang juga nggak ngerti koperasi ini apa bedanya dengan PT, apa bedanya dengan CV dan sebagainya. Kan filosofinya itu, koperasi itu adalah menguntungkan anggotanya. Jadi dalam prioritas berbagi keuntungan itu adalah anggotanya dulu. Kalau dalam PT kan shareholder yang punya saham. Ya, tapi seringkali tadi ada satu kesan buruk ya tentang koperasi di Indonesia bahwa yang kaya duluan tuh biasanya bukan anggota, Lintang. Siapa? Pengurusnya, ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, orang-orang yang terlibat daily-nya. Nah, ini yang menjadikan koperasi itu kenapa tidak berkembang, karena lagi-lagi anggota merasa loh yang kaya kok jadi elitnya gitu. Mereka tidak partisipasi. Nah, saya kira edukasi ini yang perlu diluruskan, apalagi anak muda di desa banyak. Nah, bagus sih saya membayangkan kalau pengurusnya biar anak-anak desa, anak-anak muda, dan mereka punya satu semangat pengabdian yang tinggi. Karena saya takut ya kalau diserahkan lagi ke aturan seperti biasa, lihat pengurus BUMD desa itu kebanyakan orang-orang tua. Anak-anak muda itu nggak tahu kemana, nongkrong, nganggur gitu ya. Nah, saya berharap ini ada komitmen juga untuk melibatkan anak muda dalam koperasi ini. Baik, komitmen dengan melibatkan anak muda itu mungkin penting ya di zaman sekarang juga ya Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, ini juga dari Koperasi Merah Putih ini sendiri juga ada 3 pendekatan program dari sini, yaitu membangun koperasi baru, merevitalisasi koperasi, dan juga pengembangan koperasi. Kalau dari kacamata Anda, ini pendekatan seperti apa sih strategi yang sebenarnya harus fokus terlebih dahulu untuk mencanangkan program ini, Pak Ahmad? Ya, jadi pembentukan koperasi ini, ingat, koperasi ini aturannya harus didirikan oleh anggota. Pertanyaannya kalau udah ada namanya, kemudian program pemerintah, ini kan kesannya jadi kayak keanggotaannya ini yang dipaksakan, dalam arti udah disandiwarakan lah begitu. Nah, saya kira enggak, meskipun ini adalah program nasional, tetapi kesadaran anggota ya yang ada di desa itu harus ditingkatkan ya, Lintang. Saya kira ini yang pertama. Jadi dibuatlah satu diskusi di desa secara masif yang melibatkan para penduduk desa bahwa kita akan membentuk koperasi desa ini ya, dan ini adalah niatnya betul-betul adalah untuk memperbaiki kesejahteraan anggota bukan pengurus, sehingga anggota itu punya katakanlah privilege ya pengawasan khusus yang dilakukan oleh mereka.
Jangan lagi mereka anggota dianggap sebagai objek dari Ya. satu institusi baru ini. Nah, ini yang saya pertama pemahaman bahwa desa, anggota para penduduk desa adalah para stakeholder utama dan mereka adalah pemilik ya, bukan pengut ataupun pemerintah nasional. Saya kira ini dulu yang ditekankan sebelum kita melanjut lebih berikutnya. Yang kedua saya kira pengawasan penting ya. Bagaimana koperasi-koperasi yang gagal di masa lalu itu karena pengawasannya adalah koleganya ya, temannya, family-nya begitu. Nah, saya kira ini perlu ada pengawasan yang tinggi. Kita sebenarnya punya PR yang berat, yang besar ya. Pengawasan. Dana desa aja kan kita dapat informasi secara agregat 60% itu dikorupsi, Mbak Lintang. Tidak tepat sasaran. Nah, apakah nanti koperasi desa ini akan berujung yang sama? Ya tentunya harus ada perbaikan dong. Kalau pengawasannya kemarin dana desa itu relatif hanya di internal desa, sekarang sudah ada yang namanya seperti DPRD-nya desa lah gitu. Tapi DPR-nya desa itu juga kan efektivitasnya kita bisa pertanyakan. Apakah perekrutannya baik atau tidak. Nah, saya kira koperasi juga harus sama. Harus ada pengawasan yang melekat, yang ini adalah diakui dan mereka cukup powerful untuk melakukan audit dari keuangan desa ini. Baik Pak Ahmad, ini pengawasan berarti sangat penting juga ya tentunya untuk bagi para pekerja yang ada koperasi desa dan juga masyarakatnya. Lalu terakhir mungkin Pak Ahmad, ini kan juga melibatkan peran dari kepala daerahnya sendiri. Lalu seperti apa nih dalam mendukung koperasi ini dan juga untuk membenahi koperasi yang ada di desa saat ini? Ya, koordinasi dengan pimpinan atau kepala daerah masing-masing ya, baik itu di level kabupaten ataupun di level desa itu memang harus dilakukan. Jangan sampai kesannya ini hanya dinas koperasi saja atau Kementerian Desa saja yang menjadi ujung tombak. Nah, saya kira pelibatan mereka perlu dilakukan dengan baik dan tentunya koperasi desa ini jangan sampai anggaran di awal ini ya dihabiskan hanya untuk membeli aset, Mbak, seperti gedung ya tadi bayangkan ada gedung, ada berapa etalase gitu ya. Saya kira kita juga bisa menggunakan aset-aset koperasi unit desa yang pernah ada dan sekarang ini terbengkalai. Dan penggunaan aset itu kan tentunya juga harus dengan koordinasi dari pemerintah desa gitu ya. Sehingga anggaran di awal dari koperasi desa ini janganlah kepada anggaran aset, entah itu pengadaan bangunan, beli tanah, yang tentunya itu tidak memberikan multiplier effect. Anggaran pertamanya itu langsung misalkan memberikan pinjaman atau membeli komoditas hasil bumi desa untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi dan nanti selisih keuntungannya untuk masyarakat desa kembali. Baik Pak Ahmad, kita harapkan juga dengan adanya mungkin rencana Koperasi Desa Merah Putih ini juga akan membantu untuk penguatan ekonomi yang ada di desa dan tentunya juga masyarakat-masyarakat dan para dinas koperasi juga ikut terlibat untuk membenahi koperasi desa saat ini. Terima kasih Pak Ahmad atas informasi yang telah diberikan kepada pemirsa Halo Indonesia. Sampai jumpa, salam sehat Pak Ahmad. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda untuk melihat rekomendasi tempat ngabuburit dan berburu takjil di Ben Hill. Informasi selengkapnya usai jeda tetap di Halo Indonesia.